Saudara, tadi saya sudah kasih tahu, Saudara Anta ya, eee, sekiranya hari ini bisa 3 kelompok, mungkin besok minggu depan 3 kelompok, itu mungkin akan lebih baik ya. Eee, Mengingat yang kemarin itu kan waktunya cukup cukup banyak gitu. Eee, Kemudian selanjutnya siapa yang akan maju, kelompok yang mana ya, silakan. Nanti dikoordinasikan kelompok yang pertama kelompok apa, kelompok kedua, dan seterusnya ya. Terus masing-masing moderator juga ketika terjadi tanya jawab itu ingat ya, identitas itu karena ini ada penilaian gitu. Baik saudara, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kelas sepenuhnya ya, saya akan sampaikan kepada saudara yang atur semuanya gitu. Selamat pagi dan persilakan. Saya izin share screen, Bapak. Baik, sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bu Putri. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal yang sudah kami buat. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas A dan Bapak Ida Bagus Brata karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada presentasi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Igusti Agung Dwi Mayuni Putri dengan NPM terakhir 041 dan 2 teman saya yaitu Ana Agung Isri Diwantari Pramiyari dengan NPM terakhir 042 dan Fadilah Nur Itsni Apridita Ispriyono dengan NPM terakhir 047. Dan kelompok kami mengambil materi mengenai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Karena seperti yang kita ketahui, kehidupan yang sehat dan sejahtera itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Next. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kesehatan, semua makhluk yang ada di dunia ini dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Dan kesehatan merupakan hal yang mendasar bagi setiap manusia untuk mewujudkan potensi maksimalnya. Next. Next, Kak. Jadi topik yang pertama yaitu fenomena kehidupan sehat dan sejahtera pada ibu dan anak. Next. Menurut UNICEF, 80% kematian bayi disebabkan oleh asfiksia, komplikasi saat lahir, dan infeksi seperti pneumonia dan sepsis. Berdasarkan data SDKI 2017 menyatakan bahwa beberapa komplikasi persalinan seperti persalinan lama cenderung mengalami kenaikan yaitu pada survei kesehatan dasar atau SDKI tahun 2012 sebesar 35% naik menjadi 41% pada SDKI 2017. Dengan kematian neonatal masih berkontribusi besar terhadap kematian bayi maupun balita. Penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai antara lain asfiksia pada saat lahir, karena lama di jalan lahir, letak lintang serta pinggul sempit, dan ketuban pecah dini atau KPD merupakan salah satu permasalahan di dalam bidang obstetri dan berkaitan dengan penyulit persalinan sehingga dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal. Next. Topik yang kedua yaitu mewaspadai kematian neonatal. Next. Salah satu penyebab kematian neonatal adalah infeksi yang disebabkan oleh KPD. Berdasarkan data
dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Nasional Republik Indonesia tahun 2007, tercatat 142 kasus kematian neonatal dan terdapat 23% penyebab kematian neonatal adalah KPD, yang dimana KPD itu merupakan komplikasi kehamilan yang terjadi pada 10% kehamilan at term dan 4% kehamilan preterm. Next. Dan materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Anak Agung Sri Dibantari Pramiyari. Dengan Ibu Tari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan topik, yaitu faktor-faktor penyebab kematian neonatal. Next. Yang pertama, ada berat badan rendah. Neonatus dengan berat badan lahir rendah meningkatkan risiko kematian sebanyak 56%. Dan berat badan lahir rendah secara universal diakui sebagai faktor risiko utama pada kematian neonatal. Yang kedua, ada status gizi rendah. Kematian neonatal terjadi pada ibu dengan gizi di bawah atau lebih 62%. Status gizi dari ibu sebelum dan selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Lalu yang ketiga, ada pijat perut. Ditemukan bahwa banyak ibu-ibu melakukan pijat perut selama kehamilan, yang biasanya dilakukan pada trimester 3 atau setelah usia kehamilan 7 bulan. Dan hal ini dapat menyebabkan posisi janin yang abnormal. Lalu yang keempat, ada komplikasi partus, seperti pendarahan antepartum, prematuritas, dan ruptur dini membran meningkat kematian 8 kali lipat. Lalu yang kelima, ada faktor pelayanan kesehatan, dan terjadi karena bayi itu sendiri seperti kurangnya berat badan asfiksi. Next. Lalu topik yang keempat, ada strategi untuk menurunkan angka kematian neonatal. Next. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, atau AKI dan AKB, di Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 strategi operasional, yaitu penguatan puskesmas dan jaringannya antara lain. Yang pertama, penguatan manajemen program dan sistem rujukannya. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dan kemitraan. Yang keempat, penelitian dan pengembangan inovasi yang terkoordinir. Yang kelima, kegiatan akselerasi dan inovasi. Menurut Menkes, terkait strategi penguatan puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi atau KESPRO, esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Next. Topik selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah Nur Itsnia Prita Ispriono. Untuk Itsni dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu dampak kematian neonatal. Next. Angka kematian bayi atau AKB merupakan indikator pembangunan kesehatan, indikator pemenuhan hak reproduksi, serta kualitas dan pemanfaatan kesehatan secara umum. Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa diukur dengan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan parietal. Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup, dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. AKI dan AKB menjadi indikator penting keberhasilan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk suatu bangsa. Next. Topik selanjutnya yaitu upaya pemerintah menanggulangi angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Next. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah melakukan berbagai hal demi terwujudnya MDGs 4 dan 5, yaitu menurunkan AKB dan AKI, seperti diawali dengan kesehatan di sekolah, kemudian terkait dengan reproduksi remaja, setelah itu dari segi tenaga kesehatannya juga akan lebih dilatih dan lebih disebarluaskan lagi di daerah-daerah yang minim akan adanya kesehatan dan mengurangi terjadinya AKB dan AKI pada daerah-daerah terpencil. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehamilan, jumlah obat juga akan diperbanyak, dan yang terpenting pemerintah harus mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya menjadikan kehamilan sebagai akibat dari perkawinan. Artinya, masyarakat harus menyiapkan segala sesuatunya dan semua keperluannya harus sudah dipersiapkan sebelum anak lahir. Next. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bung Putri. Untuk Bung Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya membacakan kesimpulan, kami dari kelompok 3 akan membuka sesi tanya-jawab, dan untuk sesi tanya-jawab hanya untuk 3 orang penanya. Untuk sesi tanya-jawab dipersilahkan.
Baik, saya akan ambil dari yang teratas terlebih dahulu, yaitu kepada Fani, dipersilahkan. Baik, atas kesempatannya di sini saya akan bertanya, apa definisi dan penyebab afiksia yang berujung kematian pada bayi? Sekian, terima kasih. Nama, nomor, ingat. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Komang Devani Rataningsih, NPM akhir 033. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Devani. Selanjutnya, kepada Azahra, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Putri Gamaya, NPM 20. Di sini saya mau bertanya, berdasarkan hasil survei penyakit apa yang menyebabkan kematian tertinggi pada bayi dan anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Azahra. Dan selanjutnya kepada Nilo Hade Saraswati. Perkenalkan, nama saya Nur Ade Saraswati dengan NPM akhir 02. Saya ingin bertanya, apa sih penyebab utama tingginya kematian ibu di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya, dan nantinya akan kami beritahu untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani, yaitu apa definisi dan penyakit afiksia yang berujung kematian pada bayi. Jadi afiksia itu adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Biasanya ditandai dengan bayi tidak menangis saat dilahirkan serta kesulitan bernafas. Penyebab bayi mengalami asfiksia yaitu durasi atau waktu proses persalinan yang terlalu lama, infeksi yang menyerang ibu hamil atau janin yang dikandung, anemia pada janin, dan gangguan pernapasan pada janin di dalam kandungan. Apakah jawabannya bisa diterima, Fani? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra, yaitu penyakit apa yang menyebabkan kematian tertinggi pada bayi dan anak. Penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi pada bayi dan anak itu ada pneumonia, penyakit bawaan, dan diare. Itu adalah penyebab kematian utama pada anak usia dini. Dari semua penyebab kematian balita serta komplikasi neonatal, cedera, campak, dan malaria di daerah endemis. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saras, di mana pertanyaannya itu adalah apa penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia? Di mana tingginya kematian ibu biasanya itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, dan juga mempunyai penyakit penyerta seperti tuberkulosis dan yang lainnya. Apakah bisa diterima, Saras? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin sesi tanya jawab kami akhiri dan bisa langsung ke kesimpulan. Next.
Baik, dapat kami simpulkan di mana kehidupan sehat dan sejahtera merupakan poin ketiga dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi salah satu indikator dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target capaian yang telah disepakati dalam Agenda Pembangunan Dunia dalam Forum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan pembangunan berkelanjutan di poin ketiga adalah menjamin kesehatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua tingkat usia. Salah satunya melalui perbaikan kesehatan ibu dan anak dan melalui upaya menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB dapat meningkatkan populasi yang ada dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Dan kemampuan penyelenggaraan suatu bangsa diukur dengan tinggi rendahnya angka kematian AKI dan AKB. Dan jika angka kematian dari AKI dan AKB rendah, secara otomatis akan dapat meningkatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Next. Baik, mungkin dari kelompok kami, kelompok 3, akan mengakhiri presentasi yang sudah kami bawakan, dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya yang sudah diberikan kepada kelompok kami, dan mungkin kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Mungkin waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Ida Bagus Brata. Silakan lanjut dulu, lanjut. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ekosistem laut. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ida Bagus Adi Surya Dharma dengan NPM 4, IMADE, dan teman saya IMADE Agus Arta Swastawan dengan NPM 6, dan juga yang terakhir teman saya yang bernama Kadek Krisna Rangga Andika Putra dengan NPM 58. Next. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian ekosistem laut, yang kedua macam-macam ekosistem laut, dan yang ketiga manfaat dari ekosistem laut. Next. Baik, untuk pengertian akan dijelaskan oleh Agus Arta. Pengertian ekosistem laut adalah ekosistem air laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem air laut ini terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Next. Jenis-jenis ekosistem laut. Yang pertama, ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu ber maupun batu kecil. Organisme dominan di sini yaitu ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem ini banyak terdapat di pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kedua ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Vegetasi atau tumbuhan yang dominan adalah
Formasi Pesquebre dan formasi Baritonia. Formasi Pesquebre terdiri atas tanaman batang lunak dan berbiji atau terna, misalnya Ipomea pesquer, Vigna marina, dan Spinifex lidoreus. Formasi Baritonia terdiri atas perdu dan pohon, Catapa, Eritarnia, Hibiscus, misalnya Baritonia asiatica, Terminalia tiliaceus, dan Hernandia. Hewan yang hidup di pantai pasir, misalnya kepiting dan burung. Pantai pasir antara lain terdapat di Bali, Lombok, Papua, Bengkulu, dan Bantu atau Yogyakarta. Yang ketiga ada ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove ini didominasi oleh tanaman bakau, kayu api, dan bogen. Dan tumbuhan bakau memiliki akar yang sangat kuat dan rapat untuk bertahan di lingkungan berlumpur yang mudah goyah oleh hamparan air laut. Akar napasnya berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara tumbuhan. Tumbuhan bakau memiliki buah dengan biji vivipar yang sudah berkecambah dan berakar panjang saat masih di dalam buah, sehingga langsung tumbuh ketika jatuh ke lumpur. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini antara lain burung, buaya, ikan, biawak, kerang, siput, kepiting, dan udan. Hutan mangrove banyak terdapat di pesisir Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Bali. Next. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Baik, di sini saya Krishna. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ekosistem laut. Next. Macam-macam ekosistem laut itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah pencampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Yang kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme yang hidup di dalam ekosistem laut ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Yang ketiga, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu tampak sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. Yang keempat, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya yaitu bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, dan berbagai jenis ikan. Next. Ciri-ciri ekosistem laut dibagi menjadi 2, ciri-ciri abiotik dan ciri-ciri biotik. Ciri-ciri abiotik yang pertama berada pada zona abisial atau kedalaman lebih dari 2.000 meter. Yang kedua terletak pada zona afotik sehingga penetrasi cahaya matahari sangat minim. Kurang dari 1% hingga tidak ada sama sekali yang dapat tembus. Yang ketiga, tekanan air yang sangat besar. Setiap kedalaman 10 meter tekanan akan bertambah 1 bar. Dan yang keempat, suhu air atau lingkungan yang jauh lebih dingin. Ciri-ciri biotik. Yang pertama, banyak dihuni oleh ikan-ikan dan hewan pemangsa. Yang kedua, ada banyak spesies yang mampu menghasilkan cahaya disebut bioluminescence. Dan yang ketiga, ukuran ikan-ikan sangat besar karena banyaknya zat organik sebagai sumber makanan baik dari berbagai makanan dan juga hewan mati. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini sebelum saya membacakan kesimpulan, apakah ada yang bertanya?
Dan untuk pertanyaan dibatasi untuk 2 orang. 2 atau 3 lah. Untuk Dita, silakan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Nika Delita Sahibuli dengan NPM akhir 038. Di sini saya izin bertanya, apakah fungsi dari ekosistem hutan mangrove pada ekosistem laut? Terima kasih. Oke. Untuk Wayan Galuh, silakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wayan Galudia Pitaloka, NPM 050. Apa yang akan terjadi jika penangkapan ikan dilakukan secara berlebihan? Apakah akan berdampak terhadap ekosistem laut? Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf, saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan saya Viko Antayuda dengan NPM akhir 012. Jadi di sini saya akan bertanya mengapa ekosistem estuari itu dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Saya izin mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Cahya. Yaitu pertanyaannya, apa fungsi dari ekosistem hutan mangrove pada ekosistem laut? Yaitu fungsinya menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Kawasan hutan mangrove telah membantu menjaga ketersediaan sumber daya ikan di laut yang tidak akan habis. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Menangkap ikan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan penurunan populasi ikan. Hal itu dikarenakan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan jaring dan pengeboman. Akibat hal tersebut, maka akan dapat terjadi penurunan populasi ikan. Jika penurunan populasi ikan terus dibiarkan berkelanjutan, maka akan dapat terjadi kelangkaan ikan. Selain itu, akibat melakukan pengeboman, kerusakan kelestarian ekosistem laut dapat rusak seperti terumbu karang yang rusak, benih ikan mati, dan perairan akan tercemar dengan zat kimia berbahaya, sehingga akan mengancam kelestarian ekosistem laut. Setelah terjadinya hal tersebut, rantai makanan di ekosistem laut pun akan ikut terganggu. Apakah jawaban saya bisa terima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Antayuda. Mengapa ekosistem lestari dapat disebut sebagai daerah peralihan atau ekoton? Karena ekosistem lestari berada di antara habitat laut dan habitat air tawar dan terdapat banyak karakteristik kimiawi dan biologis khas seperti didominasi oleh substrat berlumpur dan kebanyakan bahan-bahan organik. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, jika sudah ada 3 orang penanya, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Next. Baik, kesimpulannya, ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Ekosistem air laut memiliki salinitas tinggi NaCl, mendominasi mineral. Ekosistem laut hingga mencapai 75%. Dan ekosistem air laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang terinteraksi membentuk suatu kesatuan teratur.
Ekosistem air terbagi atas ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem air asin juga terbagi menjadi ekosistem laut dan terumbu karang. Ada berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya yang hidup pada ekosistem ini. Ada pula berbagai jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apakah suara saya sudah terdengar? Saya izin share screen ya, Pak. Baik, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Eda Bagus Brata selaku pembimbing mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pemateri yang akan mengisi diskusi pada hari ini dan kelompok saya semua. Next. Yang pertama ada Nikade Abelia Putri Sardana dengan NPM akhir 001 dan saya sendiri Putu Bagusantana Izumi dengan NPM akhir 0021 dan yang terakhir ada Komang Ayu Dewanti Chandra Devi dengan NPM akhir 0034. Next. Di sini kami mengambil topik pembahasan kesetaraan gender dan akan ada 4 subtopik yang akan disampaikan para pemateri. Yang pertama ada pengertian kesetaraan gender dan yang kedua ada ketidakadilan gender. Yang ketiga ada kesetaraan gender dalam pendidikan dan yang terakhir ada cara mendukung kesetaraan gender. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada para pemateri. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan kendala sinyal yang kurang stabil. Pengertian gender. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang dianggap lebih rendah dan lemah daripada laki-laki, akan tetapi dalam perjalanan waktu dan sejarah terdapat pula sifat-sifat yang dipertukarkan. Misalnya ada laki-laki yang lembut, emosional, dan keibuan. Atau sebaliknya, ada perempuan yang kuat, perkasa, dan rasional. Namun, lepas dari perjalanan itu semua, konstruksi sosiallah yang membedakan sifat-sifat melekat pada kedua gender tersebut. Next. Ketidakadilan gender. Ketidakadilan struktural dan diskriminasi masih sering terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun nyatanya perbedaan gender masih sering terjadi, khususnya bagi perempuan. Perempuan itu irasional dan emosional sehingga tidak dapat memimpin dan mengakibatkan munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan perempuan dalam aktivitas tertentu dinilai rendah.
Perempuan boleh memiliki keinginan dan kemauan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan memutuskan sesuatu atas apa yang diinginkannya. Berbagai hal penting yang akan dilakukan harus dikompromikan terlebih dahulu kepada laki-laki yang ada di sekitar lingkungannya. Next. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa ciri kesetaraan gender dalam pendidikan diantaranya, yang pertama, memberi perlakuan serta kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin tanpa memandang tingkat ekonomi, sosial, politik, dan agamanya. Yang kedua, adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Yang ketiga, memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat tiap individu. Yang keempat, pendidikan diharuskan dapat menyentuh kebutuhan serta relevan dengan tuntutan zaman. Yang terakhir, setiap individu di dalam pendidikan harus diarahkan agar dapat memperoleh kualitas yang sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendukung kesetaraan gender. Melibatkan perempuan dalam berbagai hal penting di masyarakat telah mendukung dan meningkatkan pencapaian dalam kesetaraan gender. Salah satunya upaya mewujudkan adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran, pembentukan kapasitas, dan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mandiri dan berkarya. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menumbuhkan kesadaran, memotivasi, dan membangun eksistensi diri perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan yang pertama, yaitu peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Yang kedua, memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan sebuah keputusan. Dan yang ketiga, yaitu kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Baik, sebelum teman saya membacakan kesimpulan pada diskusi hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Di sini kami membatasi pertanyaan untuk 2-3 orang saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, NPM 009, pertanyaan boleh ditanyakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Pramesti dengan NPM akhir 009. Saya ingin bertanya, mengapa kesetaraan gender menjadi suatu hal yang penting dalam terwujudnya pembangunan suatu negara? Terima kasih. Baik, selanjutnya NPM 19. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Deora Putistari, NPM 19. Jadi pertanyaan saya, bagaimana contoh ketidakadilan pada gender perempuan? Terima kasih. Dan yang terakhir, NPM 006. Silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Agus Arta. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukainya, sedangkan perempuan krisis kepercayaan diri padahal mempunyai potensi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktunya sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan sudah ditanyakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda.
Pertanyaannya itu, mengapa kesetaraan gender menjadi suatu hal yang penting dalam terwujudnya pembangunan suatu negara? Karena dengan adanya kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Mengapa? Karena kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Dengan terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kade Aura. Pertanyaannya, bagaimana contoh ketidakadilan pada gender perempuan? Jawabannya, biasanya perempuan itu dianggap lemah, sehingga sering terjadi KDRT pada perempuan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya. Apakah bisa diterima? Bisa, Abel. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Arta. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri perempuan? Untuk mengatasi hal tersebut, mulailah dengan melakukan hal-hal kecil. Apabila sudah melalui kemenangan-kemenangan kecil, kepercayaan diri pun akan mulai terpupuk. Kalian harus memiliki kemampuan yang konsisten, yang membuat yakin terhadap apa yang telah kita lakukan dengan diri sendiri. Dengan demikian, kita dapat menghadapi masalah dengan segala situasi. Akan tetapi, pastinya semua memiliki proses untuk terus memberikan bukti kepada diri sendiri dan orang sekitar bahwa kita bisa, berupa dengan pencapaian achievement kecil yang diapresiasi oleh orang lain, dan pencapaian-pencapaian kecil yang mendapatkan apresiasi. Kepercayaan diri kita terus berkembang untuk menuju pencapaian-pencapaian berikutnya yang lebih besar. Maka dari itu, jangan pernah lelah untuk belajar dan memperbaiki kemampuan diri. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan ke kesimpulan. Mungkin untuk Abel bisa dibacakan kesimpulannya. Baik, dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya dan saya dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender nyatanya masih sering terjadi dengan ditandai adanya perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan yang justru memberikan dampak negatif. Perempuan yang dianggap lebih rendah dan lemah daripada laki-laki ditandai dengan masih adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi, mengindikasikan bahwa kesetaraan gender masih belum bisa diwujudkan dari masyarakat Indonesia. Dalam pendidikan pun ketidakadilan gender masih terjadi seperti menganggap wanita lebih lemah, tidak usah mengemban pendidikan karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak. Namun nyatanya perbedaan biologis tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskriminasi hak sosial, budaya, hukum, dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Baik, mungkin sekian dari kelompok 5. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan para musanti, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ida Bagus Brata. Baik, selamat pagi semuanya ya. Pagi Pak. Selamat pagi, Bapak. Kalau hitung saya ini belum ada 1 jam ya, belum ada 60 menit. 3 kelompok yang sudah bisa presentasi.
Berarti Anda hemat waktu ya, hemat waktu gitu. Saudara, ada beberapa masukan ya, tolong diperhatikan dengan baik. Pertama, kalau Anda presentasilah yang utuh. Ini untuk semua loh, ya, termasuk hari apa itu? Hari Kamis ya, hari Kamis yang lalu ya. Saya kurang ingat itu, Kamis apa itu? Jumat apa? Jumat, Bapak. Ya, Jumat ya. Yang dimaksud dengan presentasi utuh itu apa? Mulai dari pendahuluan sampai simpulan. Itu disampaikan ketika presentasi ya. Mengapa? Oleh karena ketika terjadi tanya jawab, peserta yang ikut di situ bisa nimbrung dia. Mungkin ada yang melihat, kok begitu sih caranya menyimpulkan gitu. Dan yang lain-lain ya. Oleh karena itu maka makalah yang disajikan itu harus utuh disampaikan. Itu satu dulu ya. Nah, berikut untuk semuanya juga ini ya, mungkin hari Jumat juga sudah saya sampaikan. Ini semuanya lemahnya itu di latar belakang ya. Latar belakang masih sangat lemah ya. Bahkan saya tidak mendengar tadi dari pembicara kelompok 3, 4, 5 tadi ya, latar belakangnya untuk pertama misalnya Pak, kehidupan yang sehat dan sejahtera gitu. Kenapa Anda tertarik untuk mengkaji masalah kesejahteraan dan kesehatan? Ya, pasti di situ ada latar belakangnya kan. Nah, di situ belum tergambar itu. Saya juga buka-buka di proposalnya itu juga belum tergambarkan secara tajam. Ya, ingat. Sebuah masalah itu muncul apabila ada kesenjangan. Ini tolong ini ya. Mumpung Anda masih semester 1, itu tolong dicermati secara baik karena bagaimanapun ke depan Anda itu ingin menjadi yang terbaik ya dalam tampilan dan lain sebagainya gitu. Demikian juga pada kelompok yang keempat tadi, misalnya ekosistem laut. Gitu. Kenapa Anda tertarik membicarakan tentang ekosistem laut? Nah, ini juga belum, saya lihat juga di proposalnya juga belum tergambar secara baik. Ya, kemudian tadi di presentasi juga tidak menggambarkan gitu. Kenapa sih Anda tertarik untuk mengangkat misalnya biota laut misalnya kan? Termasuk yang terakhir tadi, ya, yang mengangkat topik tentang kesetaraan gender. Gitu. Kenapa Anda tertarik untuk mengangkat kesetaraan gender? Gitu? Sebenarnya di sini kan harus diungkapkan. Sehingga dari permasalahan itulah muncul kajian. Gitu. Kajian ini di dalamnya yang jelas apa? Ada gagasan tertulis. Ya, seperti apa yang minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya. Jadi saya ngambil itu model karya ilmiahnya ini adalah model PKMGT ya, program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis. Gagasannya yang paling penting. Satu contoh misalnya yang tadi ya, kehidupan yang sehat dan sejahtera gitu. Ya, tadi kan ada ya secara menyangkut tentang kematian ibu anak gitu. Untuk mengatasi itu ada gagasan yang terbarukan dari saudara. Nah, ini harus ditawarkan itu di dalam pembahasan gitu. Demikian juga yang biota laut tadi, mungkin rusak hancurnya terumbu karang barangkali kan. Ada gagasan dari anak gitu. Termasuk tadi kesetaraan gender ya, masih banyaknya ya ketidakadilan di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Gagasan Anda kira-kira apa ya? Gitu. Nah itu.
Saudara, saya awali dulu ya dari kelompok ketiga tadi ya, kehidupan yang sehat dan sejahtera gitu. Kalau saja tadi mungkin sedikit Anda mempersoalkan cara berpikir tentang konsepsi sehat sakit gitu. Bagaimana sih persepsi masyarakat tentang konsepsi sehat sakit gitu? Karena kesehatan, kesakitan itu kan sumber masalah yang begitu besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan gitu. Lah orang sakit gimana dia bisa berusaha gitu. Dan yang sangat minim tadi disinggung adalah persoalan apa? Persoalan sosial budaya ekonomi. Ya, padahal di sini apa? Besar sekali loh pengaruhnya persoalan sosial budaya masyarakat ya. Kalau tadi misalnya kenapa sih anak banyak yang meninggal atau bayi banyak yang meninggal atau ibu ketika hamil banyak yang meninggal gitu. Ini tidak terlepas dari apa? Sistem budaya, sistem sosial budaya kita gitu. Sehingga kita akan melihat itu seberapa sih orang yang ketika dia hamil misalnya rutinitas datang ke dokter misalnya atau ke bidan misalnya. Karena tidak bisa kita tutup mata, tutup telinga. Banyak masyarakat kita terutama yang di pedesaan larinya masih ke dukun dia. Nah, gitu. Nah, walaupun dukun itu adalah dokter tradisional gitu, tapi caranya mendekat itu kan berbeda dengan dokter modern seperti kalian kan. Oleh karena itu maka pergulatannya itu ada di konsepsi sehat sakit tadi. Ya, pandangan dukun tentang konsepsi sehat sakit itu sama nggak dengan dokter modern gitu? Kalau sudah sama ya cara pendekatannya barangkali kan dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang semestinya apa harus dilihat, saudara. Ya, satu contoh misalnya ya, kalau di Jawa itu kan ada semacam apa itu, semacam sistem budaya gitu. Ketika perempuan lagi hamil itu sangat dilarang makan daging belut gitu misalnya. Kalau di perkotaan ya tidak orang mungkin tidak mengenal gitu kan. Tapi di pedesaan gitu, kalau kita lihat gitu, seberapa persen sih rakyat Indonesia yang hidup di perkotaan kan masih kecil. Jadi masih banyak ibu-ibu yang hidup di pedesaan sehingga sistem budaya ini bisa saja masih sangat kuat pengaruhnya gitu. Sehingga mereka enggan pergi ke dokter, lebih memilih pilihan apa? Datang ke dukun dan lain sebagainya. Ya, ada konsep jampi-jampi misalnya, dan lain sebagainya. Ya, kalau pada masyarakat Bali itu kan apa istilahnya itu minum air kelapa muda gitu misalnya. Ya, supaya catatannya itu katanya apa? Ya, agar anaknya mudah lahir dan lain sebagainya kan. Nah, ini kan bisa dalam bentuk mitologi atau bisa dalam bentuk sebuah fakta gitu saudara. Tapi di sini kan perlu didekati dengan kajian-kajian yang ilmiah misalnya gitu. Ya. Demikian juga terhadap anak bayi gitu kan. Nah, tadi menyinggung tentang apa? Pernikahan gitu. Anda pernah baca enggak undang-undang pernikahan gitu, undang-undang perkawinan? Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah disempurnakan menjadi Undang-Undang 16 Tahun 2019 itu misalnya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri banyak ibu yang meninggal ketika melahirkan karena usia mereka menikah itu masih relatif muda, kecil dan lain sebagainya. Nah, faktor ini kan faktor sosial budaya kan. Ya, dinikahkan oleh keluarganya atau karena terjerat sistem ekonomi misalnya dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Berikut tadi ada 3 pertanyaan ya dari Devani tadi. Afisia gitu tadi sudah
betul ya, sudah dijawab gitu. Apiksia itu kalau di Bali itu ada istilahnya apa? Bayi yang lahir bongol gitu. Tahu bongol? Ya tidak bersuara apa-apa juga. Ya kalau di apa namanya makanya kan ada praktek-praktek yang apa bayi diangkat gitu dengan harapan apa agar bayi itu bisa napas melalui apa tangisan gitu kan. Nah itu apiksia, bagus tadi. Berikut tadi Sahara ya. Apa sih yang menyebabkan kematian bayi tinggi gitu? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan ya. Tidak hanya persoalan apa dalam dimensi kekinian gitu Saudara, tapi faktor sosial budaya itu masih kuat di masyarakat kita. Jadi Anda nanti sebagai dokter itu tidak boleh hanya melihat skup masyarakat perkotaan gitu Saudara ya. Karena kenyataannya Pak, masyarakat kita itu yang hidup di pedesaan itu jauh lebih tinggi, lebih besar daripada masyarakat kita yang hidup di perkotaan gitu. Sehingga cara berpikir mereka, perilaku mereka, terutama memahami konsepsi sehat sakit itu akan sangat jauh berbeda gitu. Ya. LOHD tadi ya, penyebab tingginya kematian ibu. Nah, ini juga ya mesti harus ya ditelusuri lebih jauh ya melalui perantauan mental itu ya membaca berbagai sumber-sumber literatur ya tentang pasca persalinan ya atau menjelang persalinan itu ini kan tidak bisa berdiri sendiri dia gitu. Ya partisipasi keluarga ya suami dan lain sebagainya gitu ya. Berikut kelompok 4 tadi ekosistem laut ya. Tadi mohon nanti Anda tahu nggak yang dimaksud dengan estuari? Estuari di Bali di mana estuarinya di mana di Bali? Anda tahu nggak? Ada nggak estuari di Bali? Ada nggak? Saya cuma nanya aja. Nah, artinya begini Saudara, kalau Anda nanti membuat makalah dan lain sebagainya ya, jangan textbook gitu. Ya, kita mesti harus tahu